apakah nantinya mereka akan bisa kembali ke habitat mereka atau bukan bencana alam. Kita harus bilang bahwa ini bukan bencana alam karena ini bukan ya harusnya lo selesain dong akar masalahnya. Bukan masalahnya di sini, yang lo urus di sini nih. Harus bertanggung jawab adalah Menteri Kehutanan tentu saja karena dia yang beri izin gitu ya. Kalau dia bilang gini, kan bukan saya, zaman saya yang ngasih izin, itu era sebelumnya. Ya itu mah urusan lo dengan jabatan lo. Banyak warga gitu bahwa ya udah statusnya dinaikin dong jadi bencana nasional. Jadi akan banyak bantuan yang bisa membantu. Kan takut diaudit. Apa? kenapa sih gue menurut Gue udah tahu lo pasti bakal ngomong apa. nggak sih, gue tuh lagi sedih aja gitu loh Mas ya, kayak kita tuh nanti nih anak-anak kita nanti tuh apa Mas bisa ya melihat hewan-hewan secara langsung di depan mata mereka? Enggak. Bisa AI. Bukan gue nggak bisa. Ini kenapa gue jadi pendek banget sih? Ini naikin dong. Udah enggak. Soalnya masih gini loh ya. Maksudnya bencana alam ini kan juga masih menjadi sorotan gitu kan. Tapi ya bukan masalah manusianya aja gitu ya. Tapi hewan-hewan ini kan juga bingung loh. Kemarin tuh di Instagram sampai ada yang rame Mas. Apa? Bayangin aja ya nih ya. Sampai ada yang viral nih. Masalah monyet. Aja. Kenapa mau nyet-nyet ke gue? Ya gue gak tahu siapa lagi. Ya kemana sih? Ntar ngomong sama lu. Nih, jadi ada seekor monyet ditemukan oleh relawan di Aceh Tamiang dalam kondisi luka dan terpaksa memakan tangannya sendiri. Bayangin Mas, maksudnya sebegitunya gitu loh. Udah gitu kan ada gajah-gajah yang akhirnya udahlah dia kehilangan rumahnya gitu kan. Dia juga loh kata bantu manusia untuk mengangkat apa namanya di Aceh tuh ngangkat kayu gitu. Itu gajah apa Robocop ya? Kok sama kerjaannya ya? Kenapa tuh? Robocop itu gitu kan? Udah mati, ditembak, Heeh. dihidupin lagi, kerja lagi. Gajah udah rumahnya dirusak, dijauhin dari diusir dari habitatnya. Suruh kerja kan? Iya juga sih. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong di kantor kita ada loh yang bisa ngebahas itu. Siapa tuh? Dipanggil nggak nih? Panggil dulu ya. Panggil Nyala kan sih ya? Hah? Nyala kan? Nyala kayak sih. Ini udah berapa? Gue nggak tahu caranya lainnya. Putar. Oh, putar. Oh, berarti udah nyala. Ya udah. Mbak Balkis. Hai. Mbak sini Mbak main ke divisi aku. Apa divisi apa sih hari ini? ASE. ASE, iya sini Mbak Bilgis. Oke. Ini orangnya enak buat diajak gosip. Oh, diajak dulu. Iya enggak dong. Hai Mbak Bilgis. Emangnya kalau kantor kita kan agak ini ya, agak-agak ya. Manggilnya tuh harusnya pakai. Ini kelihatan loh ini ada roll rambut. Ini kan kalau di kantor kan biasanya suka roll rambut. Boleh kan? Boleh. Nggak boleh ya. Mbak ini aku tuh mau nanya gitu kan, kamu kan salah satu pemerhati lah ya. Waduh. Yang cinta lingkungan gitu loh. Kita kan kalau kita kan cinta diri sendiri aja belum bisa ya. Gimana mau cinta yang lain? Oh dia tidur. Mbak ini kan gara-gara bencana ini sebenarnya seluas apa sih akhirnya berdampak sama si fauna kita ini loh. Kalau manusia, kalau kita lihat ini ya, kemarin tuh kan kayak beritanya banyak banget di mana-mana kita lihat situasi dan kondisinya tuh jalanan rusak, jembatan rusak, habis itu hutannya hancur, bahkan kayak pas kita lihat ternyata semuanya gelondongan. Manusianya aja kedampak sebegitu besarnya, apalagi hewan-hewan atau satwa yang ada di sana. Betul. Sebenarnya nggak beda jauh gitu. Pasti mereka juga terdampak sama kayak kita. Gitu. Oh berarti, tapi hewannya berarti apa aja ya Mbak? Maksudnya gini, kan memang yang difokuskan banget itu kan karena kemarin kan gajah malah dijadikan sebagai pengangkat kayu-kayu itu. Maksudnya mereka aja kan, tadi aja Mbak Bagus bilang bahwa mereka aja kita aja terdampak. Apalagi mereka yang udah gak punya rumah lah ya kan, disuruh kerja pula. Tapi kan mungkin selain gajah ini kan juga banyak hewan-hewannya apa aja sih? Kalau sebutin satu-satu kayaknya aku juga nggak hafal ya satu-satu, tapi di Sumatera Utara dia ada perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, kemudian ada kan di Aceh itu ada satu Taman Nasional Gunung Leuser gitu. Itu tuh sebenarnya mereka juga punya banyak banget hewan endemik gitu. Nah kalau yang di Sumatera Utara kan ada tuh yang rame banget kemarin tuh kayak wah ini nih pasti gara-gara perusahaan X
kompleks gitu ya, TPL yang kemudian dia ditutup gitu. Nah itu ada satu orang utan yang cuman ada di wilayah itu, dia nggak ada di tempat lain lagi. Namanya dimanapun. Jadi mereka kalau aku nggak tahu nama ilmiahnya ya, aku lupa. Tapi itu nama biasanya tuh orang utan Tapanuli. Literally belakangnya tuh orang utan Tapanuli. Jadi dia emang cuma ada di situ gitu. Dan itu udah terancam, dia terancam punah karena kan dia habitatnya tuh kayak cuman berapa puluh ekor gitu tersisa gitu ya. Terus kan itu ada wilayah namanya Batang Toru yang dia juga terdampak tuh sama banjir kemarin. Nah dia juga tinggalnya di sana gitu. Nah itu jadi pada lari kemana ya? Maksudnya gini, kalau kita aja kena banjir, kena bencana, pasti kan kita nyari apa istilah posko, ya dong gitu kan, nyari tempat. Tapi kalau hewan-hewan ini kan mereka nggak mungkin tiba-tiba mendirikan posko gitu kan, enggak dong ya. Nah itu sebenarnya yang juga jadi pertanyaan hari ini gitu. Di beberapa kemudian tuh di sosmed tuh ada beberapa berseliweran gitu. Ada yang kemudian ditemuin juga di antara puing-puing. Mayatnya orang utan itu gitu, itu ada gitu ya, di beberapa puing-puing tuh ada gitu. Tapi kalau ditanya kemana ya mereka larinya sekarang dalam kondisi bencana ekologi itu gitu, nah itu sebenarnya juga masih jadi pertanyaan, ada di mana mereka hari ini? Jangan-jangan mereka juga banyak yang tertumpuk di puing-puing itu, nggak ditemukan gitu. Jadi kayak kemarin gue ngeliat yang pas lagi bencana itu ada, kalau nggak salah pas lagi banjir itu ada harimau kan di situ. Yang hanyut ya? Yang hanyut juga. Nah, kalau lagi mikir, ini harimau gue selamatin, gue hilang. Yang gue selamatin, ini habis. Jadi kayak ada di situ tuh manusia juga di situ. Ini gimana nih gitu maksudnya? Serba salah juga posisinya. Cuman ya udah pasti lah. Yang kita lah yang paling ambil andil manusia inilah paling ambil andil untuk merusak si ekosistem mereka gitu kan. Benar. Exactly. Ya, cuman yang kayak tadi Wulan tanya itu mereka itu kan tidak bisa bersuara gitu kan. Mereka tidak bisa bersuara. Nah, kita kan di sini yang apa namanya yang mewakilkan lah suaranya mereka gitu. Nah, itu kayak misal lagi udah kejadian kayak begitu mereka gimana sih nasibnya gitu loh. Untuk apalagi yang sudah hampir punah dan mungkin ada jadi yang punah jadi malah gara-gara kemarin. Iya akan menjadi punah ya mungkin ya tadinya. Ya udah hampir malah jadi. Itu tuh gini sih sebenarnya ngobrolin apalagi hewan-hewan yang endemik dan terancam punah gitu ya, kayak misalkan orang utan Tapanuli yang dia cuman ada di sana gitu ya, di wilayah itu di Sumatera Utara dan sebagian Aceh gitu ya. Sebenarnya banyak banget teman-teman konservasi dan juga teman-teman yang kemudian bahkan jauh sebelum bencana ini ada, mereka udah ngobrolin soal orang utan ini gitu ya. Salah satunya gitu ya orang utan ini bahwa rumah mereka, habitat mereka itu hari ini terancam. Kenapa? Karena di wilayah tempat tinggal si orang utan Tapanuli itu banyak banget perusahaan. Jadi dia udah punya izin gitu ya. Dan itu yang hari ini kemudian diperdebatkan kayaknya jangan-jangan gelonggongan kayu ini datangnya dari ini perusahaan-perusahaan ini dan mereka lah menyebabkan banjir. Dan itu tuh sebenarnya udah diprotes lama banget sama teman-teman yang kemudian fokus bahkan sama warga yang tinggal di sana gitu karena ini kan setiap kali kayaknya ini cukup berseliweran banyak deh di sosial media kayak kalau tiba-tiba pernah ada kasus gitu orang meninggal gara-gara keinjek gajah di rumahnya pas saat tidur gitu. Itu kan sebenarnya bukan salah gajahnya gitu ya. Kenapa lo buat rumah di tempat gajah? Salah tidurnya. Exactly, itu satu. Kedua, gara-gara rumahnya dia kan gajah itu selalu mengingat, dia hewan yang pintar ya, dia selalu mengingat jalan pulangnya mereka, jalan mainnya mereka gitu. Tapi banyak gitu ya hutan-hutan tempat mereka tinggal itu kemudian udah jadi kebun-kebun tuh gitu ya. Makanya mereka ya kan mereka udah lewat situ, mereka tanya lewat situ ya mereka pulang juga lewat situ. Betul, dan akhirnya yang disalahkan adalah gajahnya gitu. Kemudian kan dia yang diusir ya kayak ini kan udah rumah kami, padahal sebenarnya kita yang datang ke rumahnya dia gitu. Harusnya kita dong yang izin, bukan dia yang izin lewat. Ya masalah itu dia, masa kita ngomong izin aja sih ya. Nah itu kalau misalnya ya itu kan kayak ada tatanya sendiri, tata kelolanya sendiri itu gimana sih sebenarnya? Kalau misalnya ini kan
ini daerah konservasi gajah misalnya gitu. Terus tiba-tiba kok bisa ada perumahan, ada misalnya ya perkebunan lah. Itu gimana sih kok bisa gitu? Kenapa tuh, Mbak? Langsung Langsung kayak bisnya. gitu. Karena Tapi mungkin retorik kali ya, dibahas gitu. Kayak boleh gitu ya. inilah sebenarnya problem yang ada di kita gitu ya, ketika kita ngobrolin kayak, wah ini kenapa ya, ini kan harusnya hutan, kok tiba-tiba ada kebun, kok tiba-tiba ada tambang, kok tiba-tiba ada ini, kok tiba-tiba ada itu, yang seharusnya tidak ada, yang seharusnya betul tidak ada gitu. Ini sebenarnya masalah klasik gitu ya di negara kita. Antara satu kementerian, kita nggak menyalahkan ininya ya, tapi posisi menterinya, jadi siapapun yang duduk di situ dia harus bertanggung jawab seharusnya gitu. Jadi di kita itu antara satu kementerian dengan kementerian yang lain tuh koordinasinya tuh nggak bagus gitu loh, kayak lo nggak ngobrol gitu. Itu satu. Kedua ya udah main kasih aja izinnya gitu. Padahal ini adalah wilayah konservasi atau enggak sebenarnya ini ya udah area hutan yang harusnya pure dilindungi gitu, atau enggak ini sebenarnya adalah hutannya masyarakat adat, tapi tiba-tiba jadi hutan negara, terus tiba-tiba ada izin, jadi nggak usah ngomongin hewannya gitu, masyarakat adat yang tinggal di situ aja tiba-tiba diusir gitu. Jadi itu adalah masalah klasik yang Jadi itu adalah udah masalah yang klasik lah, panjang pula, dan tidak ada yang mau disalahkan atau malah justru saling menyalahkan. Jadi yang di atas aja nih kayak, itu lu yang ngasih izin, tapi kan lu juga gitu ya istilahnya. Jadi ketika mau disalahkan pun mungkin ya, nah jadi nggak akan ada ujungnya gitu. Betul. Tapi kalau aksinya dari Greenpeace sendiri lah gitu ya, Mbak Bagisa, itu apa sih yang dilakukan dengan mungkin adanya kemarin di gajah tiba-tiba wah mereka disuruh jadi istilahnya alat berat gitu kan, padahal harusnya mereka dilindungi, mereka juga ditolong gitu. Ada nggak sih aksi-aksi nyata juga atau apa sih yang dilakukan saat ini gitu dalam rentang waktu ketika bencana alam ini deh? Sebenarnya ini ya, mungkin kalau exact saat bencana itu ada, kita masih ngobrolin soal tadi proses-proses siapa seharusnya yang bertanggung jawab gitu ya. Tentu yang kami selalu bilang adalah yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Kehutanan tentu saja, karena dia yang beri izin gitu ya. Kalau dia bilang gini, kan bukan saya, zaman saya yang ngasih izin, itu era sebelumnya. Ya itu mah urusan lo dengan jabatan lo gitu kan, karena yang salah adalah posisi menterinya, karena kan itu ada di kekuasaan dia, dan itu kan posisinya seharusnya melekat dengan dia mengawasi gitu. Kan dia kayak gini aja deh, kamu udah aku kasih handphone, harusnya handphonenya dijaga dong, diawasi, diiniin gitu. Ada tanggung jawabnya di handphone tersebut gitu kan. Kalau ada yang salah gitu, harusnya kan aku tindak gitu ya, kamu pakai handphonenya salah nih gitu, harusnya nggak dipakai buat main judol misalkan gitu ya, aduh gitu kan. Tapi kan dalam konteks Menteri Kehutanan kasih izin, berarti dia gagal mengawasi apa yang dia sudah kasih gitu. Instansinya dia kan memang sudah bertanggung jawab untuk hal tersebut seharusnya gitu. Itu jadi satu yang kita selalu obrolin gitu. Kalau ditanya apa yang Greenpeace lakukan ya, kita meminta ya Kementerian Kehutanan kemudian bertanggung jawab dalam konteks ini. Ya dia harus evaluasi seluruh izin yang ada dalam konteks bencana ya gitu. Kan lagi-lagi kalau kita tuh sering banget ya kayak gini ya, oh kalau belum kejadian kita nggak ngapa-ngapain gitu, akhirnya kejadian viral, semua orang-orang nanya ini kayu dari mana ya, ini sampai kok bisa gitu ya, dengan bangga tiba-tiba gajahnya difoto buat ngangkat puing-puing gitu, padahal mereka juga korban gitu. Mereka juga korban, ibarat tuh kayak korban bantu korban gitu ya. Jadi gajah korban, dia suruh sama-sama bantuin. Itu orang yang pertama yang harus bertanggung jawab. Kedua adalah Menteri Lingkungan Hidup gitu. Kita selalu bilang bahwa ya lo juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka yang ngasih izin lingkungan gitu kan. Kan kalau mau ngasih izin ke satu perusahaan kan mereka harus punya izin lingkungan juga gitu ya. AMDAL, betul. Itu kan yang ngasih Kementerian Lingkungan Hidup. Habis itu karena di wilayah bencana di 3 provinsi itu ada persoalan tambang juga, ya seharusnya Menteri ESDM juga tanggung jawab karena posisinya juga kan melekat. Tapi yang utama sih seharusnya presiden sih, karena dia juga punya tanggung jawab atas apa yang terjadi di negaranya gitu kan. Karena presiden itu kan istilahnya kementerian itu kan pembantu presiden. Betul. Kan
seolah-olah gitu lah bahasanya. Tapi kan yang harusnya ya bertanggung jawab, ya tetap aja lah. Yang bertanggung jawab itu ya sampai ke atas gitu, bukan cuma ini aja gitu. Nah kalau dalam konteks kebijakan kita selalu ngobrolin itu bahwa ya kita harus evaluasi izin-izin yang udah dikasih, bahkan harusnya kita cabut kalau dia melakukan kesalahan yang sama berulang kali, kayak lo bandel banget sih udah gue kasih tahu gitu kan. Itu satu. Terus sebenarnya sejak tahun-tahun yang lampau gitu, kami tuh selalu ngobrolin loh kayak orang utan misalkan, orang utan tuh cuman dia endemik loh di Indonesia gitu. Dia bahkan di seluruh provinsi Indonesia tuh nggak semuanya ada orang utan, cuman Kalimantan dan Sumatera itu baru-baru banget ditemuin kayak beberapa tahun yang lalu ada orang utan Tapanuli. Kita selalu bilang bahwa ya ini kan hewan-hewan endemik ya, harusnya kita lindungi, kita dengan jaga. betul gitu. Tapi rumah-rumahnya mereka kan kita hancurkan gitu. Sumatera, Kalimantan tuh kayak dia worst sih, kayak sekarang musim hujan, baru awal musim hujan mereka banjir. Nih lo tunggu aja Mei, Juni, paling parah sih dari Juli, Agustus, September, Oktober tuh nanti berasap gitu. Nanti bukan depan ya? Iya, gitu. Karena kalau musim kering mereka biasanya ngalamin kebakaran hutan gitu ya. Jadi hewan-hewan itu juga sama gitu. Terus kayak gajah itu kan juga ada beberapa ya jenis di Indonesia gitu. Ada, kalau aku nggak salah tuh di Kalimantan tuh dia punya gajah khusus, dia gajah kecil. Dia nggak sama kayak gajah-gajah yang ada. Nah, jadi kayak gitu kan, agak-agak cute gitu. Tapi ini juga seharusnya jadi perhatian ya. Betul, dan kita sebenarnya udah ngobrolin itu, bahkan soal perlindungan soal harimau Sumatera gitu kan. Banyak juga yang diburu, kayak beberapa tahun yang lalu ketua DPR ketua MPR kita gitu kayak taplak mejanya aja itu ini loh, kulit harimau yang terus viral waktu itu pernah gitu kan. Jadi maksudnya kita tuh sebenarnya udah ngobrolin soal perlindungan satwa-satwa yang endemik khususnya gitu ya, yang khusus banget tuh yang endemik. Bukan berarti kita meminggirkan hewan yang lain, tapi kan ada hewan-hewan yang memang dia hanya ada di sini dan terancam punah. Dan itu juga sebenarnya permasalahan sama balik lagi itu dari permasalahan sama pemerintah itu kan kadang-kadang apa ya namanya selalu ganti kebijakan. Jadi setiap kali ganti menteri ganti kebijakan lagi, setiap ganti menteri ganti kebijakan lagi. Cuman yang di sini kan ada kayak permen permen itu apa yang dari LHK misalnya yang itu dari kementerian LHK itu kan sebenarnya dia ada kayak izin buka perusahaan tambang atau misalnya sawit atau apa segala macam itu kan ada masa berlakunya gitu loh. Nah itu ada termnya lah gitu kan, dan itu selalu jadi setiap itu tuh pasti setiap ganti presiden pasti ada perubahan di situ, tapi kadang-kadang ya mereka nggak dilihat lagi, maksudnya nggak diobserv lagi, maksudnya oh ya nih udah kayak gini, ini kayaknya harus diganti nih kebijakannya nih kayak gini, tapi ya gimana ya maksudnya kalau ya karena mungkin gini kali mas ya, kebijakan yang kurang bijak ya jadinya. Iya kan? Wah maksudnya gini loh, kebijakan yang kurang bijak karena kan itu semua yang namanya kebijakan kan harus diambil itu kan sudah secara sadar diambil. Mereka juga seharusnya mereka kan juga tahu gitu ya ke sana tuh ya apa untung ruginya, siapa saja yang mereka rugikan. Ketika mereka merugikan sesuatu apa yang mereka harus ganti. Ini kan yang sebenarnya tidak diperhatikan seperhatian itu karena memang ada oknum yang memang mereka mementingkan diri mereka sendiri. Dan permasalahannya tadi yang dibilang ini kita udah ngomong dari berkali-kali ini segala macam. Jujur itu sebenarnya ya ibaratnya kayak lagu lama kaset kusut aja gitu. Iya. Karena emang gua di kasetnya malah. Iya, maksudnya udah capeknya kayaknya. Ya, maksudnya kayak gini, antara Greenpeace atau Walhi itu bukan pemerintah tidak melihat itu sebagai partner gitu. Itu sebagai kayak disturbance saja buat mereka, kayak white noise gitu loh. Pasti ada ini kayak gini-gini, udahlah ini suruh ini, udah. Jadi kayak ada suaranya, cuman kayak echo aja, nggak pernah kedengeran. Tapi seharusnya kalau yang benar kan seharusnya ajang duduk bareng. Ya udah, maksudnya kita sebagai pemangku kepentingan dan orang-orang yang pemerhati lingkungan pun seharusnya benar-benar
ya udah nih mau gimana gitu, kita cari solusinya tuh bareng-bareng. Betul. Tanpa harus ada yang stepping one another gitu kan. Tapi kalau kejadian sekarang kadang-kadang kalau gue maksudnya gue ngelihat maksudnya gue pernah kerja di pertambangan itu kayak mereka ini kayak ibaratnya kayak itu ya kayak noise aja gitu loh. Gitu lagi. Gitu ya kan. Tapi itu memang terjadi ya. Kadang bahkan gini loh, kadang tuh bukan kita nggak mau ngobrol bareng pemerintah gitu ya, tapi yang sering juga kejadian kayak mereka suka jadi klaim gitu loh, bahwa kami udah konsultasi loh ke masyarakat sipil gitu. Padahal konsultasinya juga bermakna juga enggak gitu ya. Kayak misalnya ini jadi out of topic ya. Kan kita baru banget kemarin mengesahkan undang-undang hukum acara pidana tuh KUHP gitu kan. Terus tiba-tiba di postingannya DPR itu bilang bahwa kami udah bikin konsultasi loh dengan teman-teman masyarakat sipil, terus dia masukin tuh nama-nama organisasi, nama-nama orang, ternyata namanya cuma dicatut doang gitu. Kayak padahal dia nggak ikut datang. Nah, kejadian itu juga sering tuh kejadian tuh kayak kalau misalkan tiba-tiba ada masyarakat sipil hadir terus dianggap bahwa kami udah ngomong loh, kami udah datang loh, padahal ya lo cuma ngundang sekali, habis itu ngomongnya juga cuman aja gitu. Nggak ada hal yang benar-benar bermakna dan lo mau apa sih sebenarnya gitu kan. Kan yang diminta oleh masyarakat sipil tuh jelas ya gitu. Misalkan soal apa yang terjadi hari ini gitu, kita kan udah ngobrolin lo review izin dong, izinnya perusahaan-perusahaan ini, perusahaan sawit sama HTI ya, yang bubur kertas itu, ya lo evaluasi dong apakah kemudian mereka masih melakukan deforestasi gitu, atau misalkan wilayah izin konsesinya itu masih kebakaran, atau ternyata jangan-jangan mereka ada di wilayah gambut itu kan hal yang spesifik lagi tuh yang bikin kebakaran terus ada gitu ya. Kan itu udah sering banget diobrolin sama banyak masyarakat sipil, terus ujung-ujungnya nanti bilangnya gini, kami tuh udah modifikasi cuaca loh, kan awal-awal bencana ekologi yang ini yang banjir tuh kan biar kami modifikasi cuaca biar nggak hujan gitu. Kemon, kan sebenarnya masalah utamanya, akar masalahnya tuh bukan cuacanya gitu. Jangan salahin cuaca, kan dibilangin cuaca itu nuruninnya air, kok yang hanyut malah gitu kan. Masalah utamanya tuh kan bukan si hujannya ya, gitu. Hal yang lain nih gitu. Ya harusnya lo selesain dong akar masalahnya, bukan masalahnya di sini yang lo urus di sini nih. Nggak selesai tuh barang, nggak bakal ada. Dan karena yang gitu maksudnya itu kayak apa? Terulang terus. Maksudnya itu siklus setannya begitu gitu. Tapi capek gitu kan. Tadi kan tapi Mbak Balki sempat bilang bahwa ya kita semua tahu lah ya, kalau manusia bisa bersuara untuk diri dia, untuk orang lain gitu. Nah, kalau hewan kan tidak bisa bersuara untuk diri mereka sendiri. Tapi siapa sih bisa step untuk mereka bersuara? Boleh nggak sih misalkan kayak Greenpeace yang menyatakan, gua mengatasnamakan gajah, gua menuntut. Nah, ini menarik nih, hukum Indonesia tidak mengakomodir itu gitu ya, bahwa hukum jadi ini jadi kuliah hukum ya. Tapi gini loh, jadi hukum di Indonesia itu tidak mengakomodir kayak pohon boleh menggugat atau enggak hewan bisa menuntut dan menggugat gitu ya. Jadi di hukum Indonesia, di hukum positif kita yang tradisional banget itu, yang boleh menggugat itu hanya yang dibilang subjek hukum itu hanya manusia dan badan usaha gitu. Oh my god. Jadi ya kalau kita nih, gue mengatasnamakan, udah deh gue mengatasnamakan gajah-gajah atau enggak orang hutan Tapanuli, gue mau menuntut perusahaan atau gue mau menuntut Menteri Kehutanan deh karena dia ngasih izin gitu. Nggak bisa gitu. Hukum kita belum seprogresif itu buat ngomongin ini, walaupun sebenarnya di luar gitu ya, di luar negeri udah ada beberapa kasus kemudian kita menjadi wali gitu ya, kayak misalkan manusia atau masyarakat adat atau siapapun itu menjadi walinya pohon, walinya hewan. Di India udah pernah ada kasusnya gitu ya, mewakili gajah kemudian menuntut gitu. Karena kan di kita belum
belum seprogresif itu sih. Walaupun kami berharap sebenarnya ada reformasi hukum yang kemudian boleh nih gitu ya, ada wali yang bisa mewakili hewan kemudian menggugat aturan atau enggak menggugat ruang hidupnya mereka. Iya, padahal tiba-tiba yang berubah yang lain nih. RUU yang lain. Iya. Pokoknya apa aja deh gitu buat dibelokin lah ya. Itu ya, mohon maaf. Yang untung siapa? Yang untung Iya, siapa? mohon maaf. Yang ruginya banyak banget lagi. Iya, kita kan selalu begitu ya gitu. Yang untung siapa, yang selalu menanggung bebannya adalah kita masyarakat. Terus nanti yang disalahkan hujan lah, yang disalahkan cuaca lah, yang Iya. disalahkan inilah. Kan Itu tuh kayak toxic relationship ya. Iya. Nggak bisa lepas, tapi di dalam sini ya kita yang toxic lama-lama terus ya gitu. Bahkan ada lo kemarin kayak di Instagram, lihat nggak postingan yang bilang gini, ada satu psikolog bilang bahwa baru kali ini gue punya klien yang dia datang ke psikolog stres gara-gara jadi WNI. Serius? Di Instagram malam kayak semalam ini deh, kayak di Instagram gue muncul kayak gitu karena dia merasa hopeless banget jadi WNI. Wah. Oh, dia baru psikolog ya? Iya. Nah, gue dari dulu. Udah kayak pengen gimana caranya gitu ya. Itu pasti gengsi. Iya. Waduh. Soalnya kalau milenial sama X udah kebal banget. Kayak udah kuat banget ya mentalnya ya. Nah, balik ke sini, aku ngomongin kita balik ke si hewan-hewan yang terkena imbas dari bencana alam ini ya. Apakah nantinya mereka akan bisa kembali ke habitat mereka? Atau nantinya mereka ini akan kemana? Ya, kita kan, aku sih bertanya seperti itu ya, karena ini kan kita menghadapi nanti kita punya anak cucu gitu. Jangan sampai nanti anak kita cuma bisa, kamu tahu gajah mana, dia ngeliatnya di TV atau dia ngeliatnya di gadgetnya dia, tapi dia nggak bisa ngeliat, yuk kita kesini, yuk kita lihat ini loh gajah gitu, atau yuk kita ke Sumatera, yuk kita ke habitatnya nih, ada ini loh yang namanya orang hutan gitu. Mereka apakah akan bisa kembali pada habitat mereka atau memang sejujur-jujurnya dari yang kita lihat itu adalah suatu hal yang berat atau mustahil? Itu sama kayak kalau ngobrol ini di situasi wilayah bencana gitu ya hari ini, kayak kita kan ada pasca, dia rehabilitasi pasca bencana gitu ya. Dalam konteks kita ngobrolin, gak usah jauh-jauh ke hewannya dulu gitu ya, wilayah buat manusianya tinggal aja dia butuh waktu yang panjang gitu, itu satu. Hewan juga pasti in other ways dia bukan dijadikan nomor satu dalam konteks itu kan gitu. Nah jadi ya dia juga pasti butuh waktu gitu ya, dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian wilayah-wilayah tinggal mereka yang habitat asal mereka gitu ya, asli mereka itu, apakah kemudian tadi gitu ya udah ada izin-izin kebun, izin-izin tambang di sana. Kalau ada kan mereka ya udah diusir aja atau enggak dibiarin begitu aja gitu, bisa jadi mereka mati atau ya udah hilang habis gitu. Belum lagi kan sebenarnya mereka juga punya ancaman diburu ya, hewan-hewan endemik ini gitu. Ada aja orang-orang yang suka ngambil gading gajah, kulit harimau, jadiin hewan peliharaan gitu kan. Jadi itu juga jadi ancaman gitu ya buat hewan-hewan. Sebenarnya ada hal yang menarik gitu di dalam konsep masyarakat adat atau ada beberapa konseptor teoritis gitu ya yang bilang bahwa harusnya kan kita tuh hidup di dalam satu ruang yang multispesies gitu. Bahkan cacing aja dia punya manfaat buat kehidupan kita gitu ya. Kalau nggak ada cacing, kemudian nggak ada tuh yang menguraikan proses-proses di dalam tanah, kemudian tanahnya jadi subur. Cacing. Bukan cacing perut, Beda gitu. Tapi kira-kira kalau gatal mereka ngajak hidup yang harmonis gitu kan, seharusnya itu bisa tercapai gitu kan kalau kita benar-benar bisa menghargai hewan juga gitu, karena kan ini ya mereka juga ada di ruangnya dan mereka tuh sebenarnya nggak mengganggu kita loh. Ketika aku dulu kayak kuliah deh, pernah ada satu mata kuliah ngobrolin soal wildlife gitu ya, hewan-hewan yang bukan buas ya, wildlife tuh kayak hewan liar aja gitu. Bahkan hewan di habitatnya sih sebenarnya. Iya betul. Di habitatnya mereka, di rumah-rumah mereka tuh sebenarnya tuh mereka nggak mengganggu manusia loh gitu. Bahkan kalau dia mencium bau manusia tuh sebenarnya mereka menjauh gitu. Mereka nggak akan datang gitu. Apalagi kayak kan kita
mandi pakai sabun gitu kan, itu wangi itu kecium sama mereka pakai parfum gitu. Jadi mereka tuh akan secara naluriah gitu, mereka akan pergi, mereka tuh nggak tiba-tiba akan lo keterkam, habis itu lo dipatok, lo di ini, enggak gitu loh. Kalau tiba-tiba ada konflik antara hewan dan manusia, itu sebenarnya questionable. Apakah kemudian rumahnya udah kita rusak, rumahnya udah kita ambil, atau sebenarnya ya situasinya nggak seperti itu, bukan mereka menyerang gitu. Berarti hewan, ya kalau tadi lihat lah Mas, ya tadi kamu bilang kayak ada harimau tiba-tiba dibanjir. Kalau gue nggak nolong dia, gue dimakan. Ya, kalau nolong dia, gue dimakan. Kalau nggak nolong gimana? Tapi sebenarnya mungkin kalau kita nolong mereka, belum tentu mereka makan kita. Karena kan ada beberapa hewan juga pasti mereka pun punya naluri. Makanya dibilangnya kadang-kadang hewan itu lebih manusia dibanding manusia itu sendiri. Gitu. Iya, cuman masalahnya anak gitu ya. Tapi posisinya kan gue lagi mikir gini, ini lagi bencana gitu kan. Iya. Lagi happening banget on fire kan. Seberapa lama sih ini manusia dan binatang ini bisa puasa? Kan? Untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling menyerang gitu kan. Maksudnya logika aja, ini kita sekarang aja orang yang di korban bencana aja lagi kelaparan apa segala macam. Ini monyet makan tangannya sendiri kan? Monyet makan tangannya sendiri karena dia kelaparan kan? Kebayang nggak sih itu macan? Ya kan? Oke, taruhlah dia bisa puasa dia 7 jam gitu. Di 8 jam, 9 jam manusia juga kelaparan. Jadi antara mereka ngelihat ini hewan buas atau makanan mereka nih. Ini hewan juga ngeliat nih, ini makanan gua atau gua makan nih. Gue rasa sih enggak ya. Maksudnya kalau iya kan, tapi kan maksudnya kalau gua ngeliat ini gimana ya gua tolongin, ya maksudnya ya walau malam gua masih ya bisa gua jadi makanannya dia, tapi kalau gua tolongin ya habis spesies ini punah gitu. Gua nggak akan bisa ngelihat di macan Sumatera lagi udah baik. Dari sini aja kita udah bisa melihat ya gitu bahwa ternyata bencana alam ini tuh bukan masalah hanya nanti bagaimana perbaikannya saja. Bukan bencana alam. Kita harus bilang bahwa ini bukan bencana alam karena ini bukan alam. Oke. Banjir itu tidak pernah soal bencana alam gitu ya. Jadi itu bukan bencana alam, kita harus menormalisasi, nggak bilang bahwa itu adalah bencana alam. Tapi kalau kita ngobrolin soal seberapa lama mereka akan bertahan gitu ya dalam konteks bencana gitu hari ini, sebenarnya kan ini yang juga kayaknya sejak beberapa hari pasca bencana itu kan kemudian banyak banget teman-teman yang bersolidaritas ya, warga bantu warga dan lain-lain gitu, untuk bisa menyelamatkan sesama, dalam konteks ini manusia, bahkan dalam konteks yang lain tuh akhirnya mereka belinya juga nggak cuma makanan dan kebutuhan manusia, tapi kayak kita beli makanan kucing, makanan hewan, karena mereka juga perlu ditolong gitu kan. Dan ini kan juga yang kemudian diminta oleh banyak warga gitu, bahwa ya udah statusnya dinaikin dong jadi bencana nasional, jadi akan banyak bantuan yang bisa membantu. Kan takut diaudit. Takut diaudit. Tapi gitu kira-kira gitu nggak. Kayaknya dia udah stres banget, daripada stres banget dia udah mau nangis. Nih kita aja dulu Mbak. Kita makan sini. Gimana Mbak? Kita ini dulu ya. Makasih ya, kayaknya dia udah cukup lelah loh hidupnya. Ngeliat kita lagi kan.